حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman, alladzi la yakhlu min 'ilmihi makan, wa la yashghaluhu sya'nun anshan, jalla 'anil ashbahi wal andadi, wa tanazzaha 'anis sahibati wal auladi, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi. La tumathiluhu al-'uqulu bi tafkiri wa la tatawahhamuhu al-qulubu bi taswiri. Wa sallallahu wa sallama ala nabihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wa ra'yi sadidi amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa turabu tahir la yasihhu at-tayammumu illa bi turabin tahirin khalisin ghairi musta'malin. Fatturabu muta'ayyan sawa'un kana ahmar aw aswad aw asfar wa sawa'un fihil armaniyu aw ghairuh li sidqi ismi turabi ala dhalika kullih wa la yasihu bin nurah wal jissi wa sairil ma'adin wal jassi wa sairil ma'adin wala bil ahjaril madquqah wal qawariril mashuqah wa shibhi dhalik wa fi wajhin yajuzu bi jami'i dhalik wa huwa ghalat. Khalas. Ahsan, dideketin sedikit ini nih. Suaranya dideketin sedikit. Oh, okay. Ininya. Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wat-turabu tahir. Wat-turabu tahir, di antara syarat sah tayammum adalah menggunakan turab, debu yang tahir, debu yang suci. Jadi di sini ada dua istilah. Pertama, turab. Apa yang dimaksud dengan turab? Kemudian istilah tahir, sifat untuk turab tersebut. Qala syarih wa huwa Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, la yasihhu tayammumu illa bi turabin tahirin khalisin ghairi musta'malin. Tidak sah tayamum kecuali dengan debu yang tahir, suci, khalis, murni debu tersebut, ya. Khalis, murni, bukan debu campuran dari hal-hal yang tidak bersifat alami, ya. Khalisin ghairi musta'malin, ya. Ghairi musta'malin, bukan debu musta'mal. Ternyata dalam fikih Syafi'i tidak hanya ada istilah ma' musta'mal, air musta'mal, tapi ada juga istilah turab musta'mal. Jadi debu bekas. Maksudnya bekas apa? Bekas dipakai untuk tayamum. Jadi debu yang bekas dipakai untuk tayamum itu juga tidak bisa dipakai untuk tayamum berikutnya, karena memang banyaknya debu, ya. Dan telah selesai statusnya sebagai debu yang available untuk dipakai. Faturabu muta'ayyin atau muta'ayyan, maka debu yang dimaksud di sini
muta'ayyin atau muta'ayyan, yaitu bisa dilihat. Muta'ayyin ini maksudnya apa? Dia memiliki ain, ngerti nggak? Bukan ain artinya mata, bukan. Dia memiliki sifat kebendaan yang hissi, yang memang bisa dilihat, atau ya, muta'ayyin, bisa dilihat debunya. Inilah yang membuat kita harus lebih hati-hati dalam masalah debu, ya. Sebagian membaca muta'ayyin, sebagian membaca muta'ayyan. Tapi wallahu a'lam merasa lebih sahih muta'ayyin. Muta'ayyin di sini artinya apa? Bisa dipandang mata. Ya. Sawa'un kana ahmara aw aswada aw asfar. Baik itu merah debunya, tanah debu merah atau hitam, ataupun asfar, kuning. Tapi sekarang nih, antum kan tahu bukhur ya, yang waktu itu kita bawa, anak enggak bawa lagi. Itu kan arangnya dan kayu yang anak bakar itu, setelah jadi remah kan jadi debu kan ya. Apakah itu termasuk turab atau enggak, gitu loh. Gitu. Maka itu muta'ayyin, bisa lihat. Tapi apakah dia menjadi turab atau enggak? Nah, itu. Melainkan itu bukan turab, karena tidak disebut tanah kan. Bukan tanah, bukan debu ya. Ya memang debu jadinya, tapi dia bukan debu, dia ampas dari arang dan juga kayu yang dibakar. Ya. Begitu. Baik warna merah atau kuning. Wasaun fihi al-armani aw ghairuhu. Anda tidak bisa paham armani di sini apa? Liyasidqi ismit turabi ala dzalika kullihi. Karena sahnya atau benarnya penamaan turab untuk semua yang disebut tadi. Wala yasihu bin nurah. Tidak sah tayamum dengan an-nurah. Nurah semacam bunga. Wal jas, kapur. Ya. Kapur. Pernah lihat gunung kapur? Pertambangan kapur gitu kan ya? Nah, itu memang kalau di uruf kita mungkin itu disebut debu kali ya. Tapi itu bukan termasuk turab yang dimaksud dalam syariat ini. Wasairil ma'adin, dan seluruh dari barang tambang. Berarti turab itu memang alami, dan dia bukan dan dia tidak boleh ada nilai pertambangan di zat turab tersebut. Gimana? Bisa paham nggak? Karena kalau misalnya kapur, enggak, bukan turab. Debu enggak itu? Ya kalau bahasa kita mungkin debu ya, apa ya namanya? Ya debu gitu. Tapi enggak, itu kan bahasa kita. Kita pengen turab dari segi bahasa Arab gitu loh. Coba sekarang kalau misalnya di sekolah-sekolah tradisional, papan tulis ya masih pakai kapur, ya kan? Boleh enggak tayamum di papan tulis itu? Kita bilang enggak. Kalau menurut ini enggak boleh. Kenapa? Karena yang di papan tulis itu bukanlah turab. Keasliannya dia bukan tanah murni, dia kapur gitu kan. Yang dipakai oleh guru, ya kan? Masih ada nggak sekolah seperti itu sekarang? Nggak tahu. Di desa-desa masih mungkin ya. Ya, nanti antum pergi ke sekolah itu, bilang ke guru-gurunya nggak boleh tayamum sama kapur. Ya. Wala bil ahjaril madquqati. Tidak pula boleh tayamum, tidak sah tayamum dengan batu-batu yang madquqah. Yang ditumbuk. Ditumbuk ya. Karena batu ditumbuk ya memang kalau bahasa kita jadinya turab, tapi dia bukan kemurnian turab dia batu. Ya. Wal qawariri al-mashurah. Al-qawarir yaitu kaca-kaca al-mashuqah, kaca-kaca yang dihaluskan. Ada kaca dihaluskan, bisa ada alatnya. Kaca dihaluskan ya nggak bisa menjadi nggak disebut turab, walaupun nanti halus memang menurut kita turab. Bahkan kita kadang-kadang
Apapun itu yang kecil-kecil partikelnya dia debu sudah gitu. Tapi enggak, dalam tinjauan bahasa Arab dilihat dari kemurniannya apa dulu aslinya, originalitasnya apa. Bebelak, tahu nggak bebelak? Bukan bubulak Bogor, bukan. Bebelak. Serelak. Bebelak apa serelak kan? Apa? Bebelak itu bukan merek. Ada, Nama mereknya ya? Iya. Sustagen, ya kan? Bubuk. Frisian flag. Kok nyebut semua? Nah, itu kan bubuk ya. Atau kopi. Antum buang ke tanah semuanya, plok gitu. Bercampur dengan debu. Taib. Sekarang boleh enggak tayamum dengan campuran itu? Enggak boleh karena harus apa? Tahirin khalisin. Iya, kopi tahir, bebelak tahir dan semisal, tapi enggak khalis itu karena campur dengan zat yang bukanlah turab. Wa syibhi dzalik, yang seperti itu. Wa fi wajhin yajuzu bi jami'i dzalika. Dalam salah satu wajah, salah satu pendapat disebutkan bolehnya dengan semua itu. Wa huwa ghalat. Namun itu pendapat yang salah. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wahtajjal qailuna bihi biqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban wa huwa yaqau 'ala at-turab wa 'ala kulli ma 'ala wajhil ard wa nusiba dhalika ila Malik wa Abi Hanifah aidan wa qala innahu yajuzu bi jami'i anwa'il ardi hatta bis-sakhrah al-maghsulah wa naqala ar-Rafi'i an Malik annahu yajuzu aidha bima huwa muttasilun bil ardi kasyajar wal zara' wa naqala an-Nawawi fi syarh Muslim anil Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri annahu yajuzu bi kulli ma 'ala wajhil ardi hatta bis thalj. Baik. Wahtajjal qailuna bihi biqaulihi ta'ala. Dan orang yang mengatakan seperti itu, yaitu mengatakan bahwa semua hal tersebut tadi diperbolehkan, itu mempunyai hujjah dengan firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka tayamumlah kalian dengan sa'id, yaitu debu yang sa'id. Apa itu? Antum tahu arti su'udul jabal misalnya? Naik. Berarti kan apa yang naik di atas permukaan bumi, atau apa yang ada di atas permukaan bumi dari benda-benda kecil itu. Dan mereka memahaminya seperti itu, thayyibah, yang tahir. Nah, ini pendapat yang kedua yang digholatkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni. Sa'id thayyib itu yaqa'u 'ala turabi wa 'ala kulli ma 'ala wajhil ard. Itu sa'id itu terrealisir sebutan sa'id untuk turab, debu, dan untuk apapun yang ada di atas muka bumi. Paham? Jadi kalau ada campuran debu sama kerikan pohon, kalau misalnya orang di pabrik-pabrik atau semisalnya yang suka motong-motong batang pohon itu loh, apa ya? Paham nggak? Pakai alat gitu kan? Kan biasanya kan ada remah-remah sisa itunya ya. Kan kadang tercampur sama debu gitu loh. Nah, itu termasuk sa'id, itu termasuk kullu ma 'ala wajhil ard, selama itu tahir. Makanya jangan heran nanti ada pendapat seperti itu. Kalau antum misalnya berdebat sama teman atau diskusi sama teman, ada pendapat seperti itu. Itu apapun yang ada di muka bumi ini, mau campuran apapun, yang penting dia tahir, maka sa'id dan thayyibah gitu kata mereka. Selama itu di atas permukaan bumi gitu. Wa nusiba dzalika ila Malik wa Abi Hanifah aidan. Dinisbatkan pendapat ini ke Imam Malik dan Abu Hanifah rahimahumullah. Wa qala, keduanya berkata, innahu yajuzu bi jami'i anwa'il ardi hatta bis sakhratil maghsulah. Apapun macamnya yang ada di atas muka bumi sampai as-sakhrah, sakhrah batu besar, al-maghsulah yang dicuci. Ya, kurang paham juga.
Wa naqala ar-Rafi'i an Malik annahu qala, Ar-Rafi'i menukil pendapat Imam Malik, yajuzu aidan bima huwa muttasilun bil ardi kasyajari wa zar'. Boleh pula kata Imam Malik apa-apapun yang nyambung ke bumi seperti asyajar dan az-zar'. Asyajar itu apa? Pohon. Az-zar' pertanian, sawah. Di pohon, ya iya, kadang-kadang kita menemukan hal yang sa'id di atas di pohon gitu. Entah itu debu, entah apa remah-remah kecil dari batangnya. Kalau kita mutlakkan itu semua, pokoknya apapun yang di atas muka bumi, nggak mesti debu murni. Maka kalau misalnya ada jalur rayap, tau nggak jalur rayap, ya kan? Itu juga bisa masuk ke su'id gitu loh. Walaupun dia nempel di tembok, karena menurut Imam Malik itu mutasilun bil ard, nyambung ke bumi. Maka boleh pakai sarang rayap ya, apa namanya sih? Ikan tahu kan yang jalur gitu tuh. Tapi itu kan menurut kita itu debu juga ya? Enggak. Maksudnya dia tanah enggak itu sebenarnya itu? Enggak juga ya? Kayu ya? Atau dari getahan? Dari tanah sama kayu. Liurnya dia ya, diproses sama dia ya. Dulu waktu antum jadi rap gimana? Wa naqala an-Nawawi fi syarh Muslimin 'an al-Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri annahu yajuzu bi kulli ma 'ala wajhi al-ardi hatta bi-thalj. Imam Nawawi rahimahullah menukil perkataan dari sebagian salaf, Abdurrahman al-Auza'i dan juga Sufyan ats-Tsauri, kata mereka boleh dengan apapun yang ada di atas muka bumi walaupun dengan es. Walaupun dengan es. Faham? Es ada dua maksud. Batangannya maksudnya kepadatannya atau cairannya. Paham enggak? Kalau es dari segi kecairannya itu bisa untuk berwudu, bisa? Bisa. Ma' tahir, tahur insyaallah. Selama bukan es mambo dan bukan es doger. Kalau udah jadi es doger udah bukan lagi air tahur, bukan. Itu tahir. Cincau misalnya. Enggak, udah berubah itu warnanya. Tapi misalnya antum menemukan es batangan yang masih di plastik ini nih ya. Beli satu gitu. Kemudian dari es tersebut antum berwudu. Kalau mau berwudu dari batangan es tersebut, maka harus menunggu cairannya, tetesannya gitu. Karena namanya wudu itu harus dengan ma' yang sa'il untuk yang maghsul, a'dha' yang maghsulah, wajah, tangan, kaki itu harus dengan air yang bisa berpindah mengalir. Ya. Itu kalau pakai es. Tapi kalau tayamum dengan thalj yang dimaksud oleh Sufyan ats-Tsauri dan Abdurrahman al-Auza'i rahimahumullah adalah ya antum cukup pegang es. Kan ada tuh lembapannya tuh. Lembab doang, lembab. Ya terus habis itu wajah, tangan. Faham maksudnya? Kenapa? Karena es termasuk su'id. Ngerti enggak sekarang su'id itu? Apapun yang yas'ud 'alal ard, apapun yang ada di atas permukaan bumi yang tahir bisa dengan itu. Gimana? Faham enggak? Jadi hatta sampai es boleh kata Al-Auza'i dan Ats-Tsauri rahimahumullah. Ya. Tetapi ini pendapat sebagian. Kita baca pendapat jumhur fuqaha. Tafadhol. Ahsanallahu ilaikum. Wa madhhabu Syafi'i wa jumhurul fuqaha wa bihi qala al-Imam Ahmad wa Ibnu Munzir wa Dawud annahu la yajuzu tayammumu illa bi turabil tahirin lahu ghubarun ya'laku bil wajhi wal yadaini li'annahu as-sa'id yasduqu 'ala at-turab wa 'ala wajhi al-ardi wa 'ala at-tariq fa huwa mujmal bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi at-turabu kafik atau kafik wa qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjida
wa turbatuha tuhura idza lam najidil ma'a. Rawahu Muslim. Adala alaihi salatu wassalam ila dzikri turabi ba'da dzikril ardi walau la ikhtisasu tahuriyah bihi laqala ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura wa turbatuha ay yang benar wa tahura tahura ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura wa turbatuha ay turabuha li'annahu ja'a mubayyinan kama rawahu ad-Darqutni fi sunanih wa Abu Awanah fi sahihi wa turabuha tahura. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma as-sa'id huwa turabun wa turabul harfi. Wa an Ali wa Ibn Mas'ud annahu at-turabul ladzi yughbar. Wa qala Syafi'i yughabbir. Wa qala Syafi'i innahu kullu turabin dzi ghubarin wa qawluhu hujjatun fil lughah. Baik, ahsant. Qala al-Husni rahimahullah wa madhhabu asy-Syafi'i wa jumhurul fuqaha'i wa bihi qala al-Imam Ahmad wa Ibn al-Munziri wa Daud. Madhabnya Imam Syafi'i dan jumhur ahli fiqih. Ini madhab yang ditulis di sini, madhab Syafi'i dan jumhur ahli fiqih. Dan itu pula pendapat yang dipegang Imam Ahmad, Ibn al-Munzir dan Daud al-Zahiri, bahwasanya la yajuzu tayammumu illa biturabin tahirin. Tidak boleh tayamum kecuali dengan debu yang suci yang memiliki ghubar. Nah ini perhatikan. Ghubar. Kenapa disebut ghubar, ikhwan? Bahasa Indonesia ada istilah bubaran. Bubar. Ketika disuruh bubar, maka orang-orang pun berpencar. Begitu pula dengan debu yang kalau kita giniin, pluk, dia bubar. Nah, itu bubar. Ya. Antum kan pernah dengar enggak istilah bubar? Ya sering lah. Bubar gerak gitu kan. Di pramuka gitu enggak? Bubar jalan, Ustaz. Bubar jalan. Pakai B ya? Iya. Itu qaul dhaif kalau pakai B. Yang qawi dengan sanad yang jayyid itu pakai G. Karena itu yang asal. Asalnya G, gubar. Makanya sebagian orang Betawi bilangnya gubar. Gubaran itu yang sahih dan yang rajih. Dan itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya, gubar. Ya, di Indonesia kadang disebut bubar. Itu jadinya gubar. Ya. Ya'laqu bil wajhi wal yadain, yang bisa nempel di wajah dan tangan, kedua tangan. Maka kalau misalnya antum menyentuh gini, nah di sini nih nggak ada apa-apa, di sini nggak nempel, maka itu bukan disebut turab yang bisa dipakai untuk tayamum. Li'anna as-sa'ida yasduqu 'ala turabi. Taib, sekarang sa'id itu ada di ayat ya, surat An-Nisa 43 tadi. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, ini perhatikan, kita masuk ke istidlal dan usul fikih. Sa'id itu lafal atau label sa'id bisa dikenal dengan maksud turab, debu, wa ala wajhil ardi wa ala tariq, dan apapun yang ada di atas permukaan bumi dan apapun yang ada di atas jalanan. Itu jadi lafal sa'id itu global sekali, makanya dikatakan fahuwa mujmalun. Maka lafal sa'id itu mujmal. Apa arti mujmal? Global. Ya, global. Tidak terjelaskan dengan rinci, maksudnya masih global. Apapun sa'id, ya betul sa'id. Antum kalau misalnya ada coki-coki nempel di atas bumi, sa'id itu namanya, ya kan? Ya, apapun itu, seperti tadi, pecahan batu dan seterusnya, sa'id. Nah, tapi kalau misalnya dalam usul fikih ada bab namanya mujmal, ada mubayyan. Ya. Mujmal itu yang global, mubayyan itu yang
penjelas dari yang global tadi. Dia memperinci yang global dan mengkhususkannya. Fahuwa mujmalun bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Nabi SAW menjelaskannya dengan perkataan Nabi, at-turabu kafika. Debu itu mencukupkan engkau. Baik. Sa'id itu segala apapun yang ada di atas permukaan bumi. Global enggak? Global. Turab, debu. Mana yang lebih khusus? Debu ya, Debu. dibandingkan segala turab, segala sa'id. Wa qala an-nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjida wa turbatuha tahuran idza lam najidil ma. Dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid, artinya bisa sholat dimanapun, umum, dimanapun antum sampean sholat terserah, maksudnya sah sholatnya, kecuali di kuburan dan di kamar mandi atau tempat najis. Wa turbatuha tahura, turbah debunya suci, menyucikan, idza lam najidil ma, kalau misalnya kita tidak menemukan air. Jelas ini kata Nabi SAW turab, ya. Maka berarti turba ini memperinci, hadis ini memperinci yang global dari ayat Al-Quran. Riwayat Muslim. Adalah alaihi salatu wassalam ila dzikri turabi ba'da dzikril ardi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beralih menyebut turab setelah menyebut bumi. Walaula ikhtisasut tuhuriyati bihi laqal ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kalau bukan karena pengkhususan turab untuk sifat suci menyucikannya, maka tentu Nabi SAW akan mengatakan cukup ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Wa turbatuha ay turabuha. Dalam riwayat ini turbah yaitu turabnya. Maka di sini berarti turbah mengkhususkan keumuman bumi atau apa yang di atas bumi. Li'annahu jaa'a mubayyinan, karena hadis ini atau turab ini datang dalam lafal hadis sebagai penjelas bahwasanya yang dimaksud dengan sa'id itu adalah turabnya atau turbahnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ad-Daraqutni dan Abu Awanah. Baca yang sahih Ad-Daraqutni. Kadang kalau di Indonesia disebutnya Darqutni, enggak, Ad-Daraqutni. Ya, wa turabuha tahura, dan tanahnya atau apa, debunya itu suci menyucikan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sa'idu huwa turabul harthi, yang namanya sa'id adalah tanah pertanian. Tanah pertanian. Wa an Ali wa ibn Mas'ud annahu at-turabul ladzi yughabbir. Bahwa kata Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma bahwasanya at-turab itu adalah tanah yang yughabbir, berdebu. Ya, berdebu gimana? Maksudnya ghubar yang bisa nempel dan bisa mencelat gitu, ya. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, innahu kullu turabin dzi ghubar, itu semua tanah yang memiliki debu ghubar yang tadi kita sebutkan sifatnya. Wa qauluhu hujjatun fil lughah, qaulnya siapa? Perkataan Imam Syafi'i itu adalah dalil dalam lughah. Turab ini kan suatu bahasa ya, kosakata ya. Maka Imam Syafi'i menafsirkan bahwasanya turab ini, yang disebut turab, memiliki karakter berghubar, bisa nempel titik-titiknya, dan juga kalau diginiin bisa terbang. Kalau itu bisa terbang, gubar itu. Ya, itu turab. Dan itu sifatnya tanah gitu loh. Maka kembalikanlah hadis-hadis Nabi SAW tentang turab atau turbah ke pemaknaan bahasa yang sesuai. Paham gak di sini? Ini ada pelajaran di sini usul juga. Kalau di ayat ada mujmal, di hadis ada mubayyan,
hadis mentabyin apa yang mujmal dalam Al-Quran, maka kita harus mengikuti tafsiran dalam hadis, bukan kemujmalan Al-Quran. Ya, Al-Quran sahih, lafalnya sahih, maknanya sahih, tetapi Al-Sunnah tufassir Al-Quran. Begitu. Kalau ada pertanyaan di ngomongin ke anak ya, dicek aja. Kemudian kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kalau nggak ada jangan diada-adain ya. Dilanjutkan, fadhol. Ahsanallahu ilaikum. Summa syartut turab alla yakhruja an halihi ila halatin ukhra tamna'u lism hatta law ahraqat turabu hatta sara uhriqat turabu. Assalamualaikum. Hatta law uhriqat turabu hatta sara ramadan au sahaqal khazaf Suhiqal khazafu au suhiqal khadhafu lam yajuz at-tayammumu bih walau syawa al-tin wa sahaqahu fa fi jawazi tayammumi bihi wajhani walam yarji ar-rafi'i fi hadhihi surah syai'a wala nawawiyya fi rawdah walau asaba at-turaba narun faswadda walam yahtarik fa fihi al-wajhan sahhaha an-nawawi fi hadhihi surah al-qat'a bil jawaz. Ahsant. Qal thumma syartu turab, kemudian syaratnya debu adalah alla yakhruja an halihi ila halatin ukhra tamna'ul ism, yaitu tidak boleh berubah dari bentuk semula ke bentuk lainnya yang membuat namanya berubah, yang tadi debu menjadi nama lain, ya, yang tadi debu menjadi nama lain, atau debu dari tanah menjadi nama lain. Apa misalnya? Contohnya apa, ikhwan? Suatu benda atau barang terbuat dari tanah atau debu. Apa contohnya? Tembikar, bata dari apa dia? Tanah liat. Taib. Apa kalau misalnya tayamum dengan bata boleh apa enggak? Ada batu bata banyak, antum tek. Hah? Gimana caranya? Iya. Ya. Hatta law uhriqat turabu hatta sara ramada. Bahkan kalaupun tanah tersebut dibakar sampai menjadi abu. Gimana? Enggak boleh. Enggak boleh. Tanahnya dibakar sampai jadi abu, enggak boleh. Apalagi kalau bukan tanah. Paham enggak? Kayak antum nabun atau bikin api unggun. Ya kan? Paginya banyak kan jadi debu apa namanya itu, sisa dari bakaran tuh apa namanya, abu pakai abu, gubar, memang gubar, sifatnya gubar, tapi dia tanah bukan debu, bukan turab dalam bahasa Arab ya, walaupun di kita mungkin ya ini namanya debu gitu ya, mungkin ya, tapi enggak, kita lihat dari bahasa Arabnya ya. Au suhiqal khazafu, atau dia butir-butir dari keramik. Keramik asalnya apa? Batu kan? Lantai ini asalnya batu bukan ya kan? Batu ini apa lagi coba? Ya kan? Kecuali kalau kaca ya. Ini dari batu kan? Dari gunung-gunung tuh loh, ya. Ini diremah-remahkan gitu, dihancur-hancurin. Menjadi diperhalus gitu. Apakah dia jadi turab? Tidak. Tidak jadi turab. Ya. Nah kan kemarin kita ke pantai Albian. Bukan kemarin sih, udah hampir sebulan ya. Kalau kemarin enggak. Kan ada di pantai kan ada yang memang tanah ya. Nah itu turab kan ya? Ya kan? Tapi ada juga pantai yang isinya bukan
tanah apa namanya? Enaknya apa ya? Pantai itu samanya tanah apa debu apa namanya? Pokoknya gitulah tanah itu. Tapi isinya itu adalah kerikil yang nanti akan dibahas rommel atau cangkang-cangkang dari hewan-hewan. Enggak? Tapi banyak banget cangkangnya melaut gitu di pantai itu. Cangkang dong semua isinya. Jadi ketika antum injek itu, apa kayak nginjek apa gitu kan, tajam-tajam banyak. Dan cangkang-cangkang itu berupa remah-remah banyak yang sudah hancur-hancur berbutir-butir. Pertanyaannya, apakah itu sah pakai itu tayamumnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya, kalau tanah padat aja yang atau batu aja dihancurkan nggak sah, apalagi kalau itu memang aslinya bukanlah tanah, gitu kan? Tidak boleh tayamum dengan itu. Walau syawattina wa sahaqahu fa fi jawazi tayammum bihi wajhan. Kalau misalnya dia menggoreng atau syawa itu membakar, maka yang sate itu lahm maswi namanya. Ya. Karena dipanggang. Kalau misalnya dia memanggang tanah, bukan memanggang tanah, ngapain dipanggang? Dibakar. Membakar tanah, wastahaqahu, dan menghaluskan tanah. Nah, di sini ada ikhtilaf. Fa fi jawazi tayammum bihi wajhan. Dalam masalah boleh atau enggaknya tayamum di sini ada dua pendapat. Walam yurajjih ar-Rafi'i fi hadhihi surati syai'a. Rafi'i enggak hadir. Rafi'i tidak mentarjih salah satu dari apapun. Ya. Walan Nawawi fi Raudhah. Imam Nawawi juga gitu, enggak. Walau asabat turaban narun faswadda walam yahtarik fa fihi alwajhan. Nah, kalau kasusnya debu terkena dengan api, kemudian debunya jadi ireng. Tapi ireng tok gitu loh, hitam tok, bukan terbakar gitu aja. Cuman kena api doang. Bukan terbakar, paham? Beda antara misal antum nabun nih, api gede, antum siram pakai debu, kan jadi ada yang terbakar tuh. Ada juga yang cuman kena jilatan api doang, tapi nggak ikut terbakar, cuman kena doang. Maka kalau misalnya tidak terbakar, cuman kena efek api doang, ada dua pendapat. Imam Nawawi mensahihkan pendapat yang menunjukkan bolehnya bersuci dengan debu bekas bakaran tersebut. Tapi kalau debu tersebut memang debu yang terbakar, kumpulan debu yang terbakar tidak bisa, karena sudah berubah fisiknya dan sebutannya dari yang debu biasa menjadi apa gitu, bakaran, areng atau semisalnya. Begitu ya. Gimana Alwi? Paham gak? Pokoknya kalau antum paham semua insyaallah. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Wa hal yajuzu tayammumu bi ramal in kana khashinan. In kana khashinan lam yartafi minhu ghubar bid-darbi lam yajuz. Wa in irtafa'a kafa. Wa in kana na'iman jaza li'annahu min jinsi turabi. Qala Rafi'i wa jazima. Mana? وقال الرفيع وجزم به النووي في فتاويه لكنه قال في شرح المذهب مهذب في شرح المهذب وشرح الوسيط وتصحيح التنبيه إنه لو تيمم بتراب مخلوط برمل ناعم لا يجوز فالرمل الصرف أولى بالمنع. قال وهل يجوز التيمم بالرمل? Boleh enggak tayamum dengan kerikil atau pasir? In kana khashinan, kalau misalnya pasir atau kerikil tersebut khashin itu kasar. Oke, kalau disebut hadza mawdi'un khashin itu sifatnya. Hadza mawdi'un khashin. Ya. Nah, ini kasar. Kalau misalnya turab, kalau misalnya ramal pasir atau
kerikilnya itu kasar, lam yartafi' minhu ghubarun bid-darb. Antum giniin, tek, enggak ada yang terangkat gitu, enggak ada yang terbang gitu. Kalau antum pukul, lam yajuz, enggak boleh. Paham? Nah, berarti nanti kalau antum temukan di daerah itu kerikil gitu loh, kerikil. Antum giniin, ya udah gini namanya kerikil gitu kan. Maka enggak bisa antum tayamum pakai itu. Ya. Wa ini irtafa'a kafa. Kalau misal ternyata antum giniin ternyata memang ada turab yang gubar, maka cukup. Wa in kana na'iman jaza. Ya, kalau misalnya pasir tersebut halus, boleh digunakan untuk tayamum. Kayak pasir yang ada di pantai. Ya pasir, disebutnya pasir ya. Bukan tanah ya, bukan debu ya, disebutnya pasir. Pasir di pantai, ya. Nah, boleh. Kenapa? Li'annahu min jinsi turab, karena itu termasuk jenis turab. Adapun kalau misalnya kerikil itu masuk jenis batu. Ya, itu yang disebut oleh Ar-Rafi'i dan juga oleh Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi berkata dalam kitab-kitabnya, innahu law tayammama bi turabin makhlutin bi ramlin na'imin la yajuz. Tapi kalau misalnya dia tayamum dengan turab, debu yang tercampurkan dengan pasir yang halus, itu tidak boleh. Nah, itu kata Imam Nawawi. Ada debu sama pasir ada perbedaan, walaupun sama-sama halus ya. Ini enggak? Ya. Ya. Makanya sebutannya beda. Ada debu, ada itu pasir. Yang dibeli itu apa? Yang dibeli itu pasir kan? Pasir. Bukan semen ya. Kalau semen udah beda lagi nih ya. Antum tayamum pakai semen dan semennya juga cair pula apa? Itu cor namanya ya. Ya, jadi beda di sini ramal dengan turab. Nah, Imam Nawawi mengatakan kalau percampuran turab dengan ramal nggak bisa. Ya. Karena ar-ramal as-sarfu aula bil mana'. Ya, karena di sini ar-ramal as-sarfu artinya adalah pasir murni atau pasir buatan itu lebih dilarang lagi. Seperti apa pasir buatan? Yang dijual-jual itu. Paham nggak? Pasir yang sak-sak pasir tuh. Itu ada proses nggak pembuatan itu? Hah? Diambil dari sungai. Langsung Ya, Taib. pasir buatan itu yang buat kucing kan, Hah? Yang buat kucing kayaknya. Iya, yang buat kucing apa? BAB. Pasir buatan itu ya. Kayak gimana itu? Butiran-butiran kecil itu. Biasanya kan kalau yang pelihara kucing itu ada bak khusus untuk dia ini. Kau nggak tahu ya? Itu orang kaya yang biasa kayak gitu. Enggak juga sih, Zat. Yang pelihara kucing. Yang melihara kucing. Ada kayaknya di taruh. Nggak tahu lah. Tapi ala kulli hal kalau misalnya pasir itu adalah pasir buatan, ya tentu nggak sama dengan pasir atau dengan tanah yang halus. Ya, ala kulli hal. Ya di negeri kita gampang lah tayamum, mau tayamum bahkan nggak usah tayamum ada air. Tapi kalau misalnya pun mau tayamum karena uzur, ya Allah gampang banget di negeri kita, masya Allah. Ya, gimana kalau itu kan hasil cor-coran tuh depan tuh, ya kan? Nah, Lantai parkiran, cek, gimana? boleh. Kira-kira itu kerikil, ramel atau turab? Sementara di sini syaratnya adalah gubar. Bung. Kalau apa? Lembab. Kena air dia. Iya. Kena air. Tapi seandainya dia tidak lembab kan nggak bergubar. Jadi nggak masalah kalau masalah itu nggak masalah.
Jadi nggak harus dipersoalkan ada nggak ya? Nggak harus juga ya. Ya masya Allah ya. Ya nggak gitu juga lah. Ya pakai logika aja kira-kira gimana dia kalau misalnya diterbangkan bisa apa? Apakah harus dipukul-pukul dulu di mana-mana cari terus di pintu rumah orang dor gitu kan? Enggak. Ya diprediksi aja. Kalau antum misalnya kayak gini, kayak misalnya di kaca mobil orang tuh. Kan kadang-kadang ada gambar jorok tuh. Itu gubar itu, ya, gubar. Tapi kan dia nempel. Kenapa dia nempel? Karena ya mungkin bekas hujan atau apa. Antum giniin, ya. Turap. Pakai itu, ya. Itu bisa. Sah atau tidak sah? Apakah itu termasuk mencuri? Tidak, karena itu kan properti orang. Bahkan orang bersyukur, sekalian aja mas, semuanya mobil begini mas. Ya kan? Bersihin sekalian. Gitu. Ya, lanjut, fadhol. Ahsanallahu ilaikum. Thumma syartu turab ay yakuna tahiran liqaulihi ta'ala sayyidan tayyiban sa'idan tayyiba. Wa tayyib huna at-tahir li'anna at-tayyiba yutlaqu ala ma talidhu bihi nafsi wa 'ala al-halal bihi nafsu wa 'ala al-halali wa 'ala at-tahiri wal awwalani la yaliku wasfat turabi bihima fata'ayyana thalith wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa turbatuha tahura ma yadullu alaihi wa li anna al-ma'an najis la yajuzu al-wudu'u bih fakadha turabun najis. Kemudian syaratnya turab an yakuna tahira. Turab tersebut harus suci. Karena firman Allah Ta'ala sa'idan tayyiban. Syaratnya tayyib yaitu tahir. Lianna at-tayyiba yutlaqu ala ma tastalidhu bihi an-nafsu. Karena sesuatu yang disebut tayyib itu dimutlakkan maknanya adalah apa yang dianggap lezat atau enak bagi jiwa seseorang. Ya, bagus gitu bagi jiwa, halal, suci, ya. Wal awwalani la yaliqu wasfu turabi bihima fata'ayyana tsalits. Dua hal yang pertama tidak cocok untuk pensifatan turab dengan kedua hal tersebut. Coba di sini tayyib ada tiga makna. Imma makna tayyib itu apa yang diinginkan apa yang disukai oleh jiwa seseorang, dianggap lezat. Turab dianggap lezat enggak? Enggak dimakan kok. Juga tayyib dimaknai halal. Apakah turab halal dimakan? Enggak. Ya haram dimakan, antum makan debu gimana? Ya. Tayyib bisa juga bermakna tahir. Maka itulah makna dari sa'id tayyibah. Ya, dua hal pertama yaitu hal yang lezat bagi jiwa itu enggak masuk turab apa lezatnya. Juga halal tidak ada lezatnya. Tidak ada halalnya, bukan halal. Jadi maksudnya thayyib di sini adalah apa? Tahir. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam wa turbatuha tahura dan debunya suci menyucikan. Ma yadullu alaihi yang menunjukkan bahwasanya dimaksud dengan thayyib di sini adalah tahir, suci dan menyucikan. Wa li anna al-ma'a najisa dan karena juga air yang najis la yajuzul wudu'u bihi fakadha at-turabu an-najis. Karena kalau misalnya yang pada asalnya kita kan wudu, asal tuh wudu, sementara tayammum itu badal dari wudu dengan air. Kalau misalnya di kasus asal yaitu wudu dengan air najis aja enggak boleh, maka begitu juga dengan debu yang najis tidak boleh juga. Gitu. Ada soal enggak tuh? Begitu. Ya, untuk tayammum. Baik. Kalau nggak ada tanggapan kita sampai sini aja kifatul akhir insyaallah taala. Setelah itu kita akan menuju matan Abi Syuja' insyaallah.